Kami DGP Angkatan 9 Kota Madiun kelas 238 Kelompok 1 akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Saya Purwaningsih SPD dari SMP Negeri 1 Madiun. Saya Agung Agustin Dwi Putra dari SMP Negeri 2 Madiun. Dan saya Dia Famawati dari SMK Negeri 3 Madiun. Kami dibimbing oleh Ibu Fasilitator Ibu Siti Putu Fatimah SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Pur. Bagaimana kabar Bu Dia hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Bu Dia. Begini Bu Dia, hari ini kan Bu Dia akan melakukan coaching. Siap. Kemudian sebelum praktek coaching nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan pada Bu Dia. Bagaimana Bu Dia? Boleh Ibu, silahkan. Baik Bu Dia, pada saat nanti proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee, terus apakah jawaban yang diberikan oleh coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dia sampaikan, dan kemudian apakah jawaban dari coachee tersebut dapat memberikan jawaban untuk menemukan jawaban dari permasalahannya. Kemudian jangan lupa nanti Bu Dia juga menyesuaikan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachee. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Dia. Boleh ya Bu Dia ya? Boleh Ibu. Jadi yang pertama, kompetensi inti apa yang ingin Bu Dia kembangkan Bu? Tentunya sebagai coach saya ingin mengembangkannya, utamanya bagaimana mendengarkan coachee dengan aktif. Kemudian juga saya ingin mengembangkan kompetensi membangun pertanyaan berbobot. Mungkin itu Ibu. Baik Bu Dia, jadi itu kompetensi yang ingin Bu Dia kembangkan ya? Iya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan yang mana Bu? Baik, kalau saya mungkin lebih ini ya Bu ya. Jadi seringnya kan suka terjebak nih. Jadi karena mungkin coachee menjawabnya tidak sesuai yang kita harapkan, nah kadang-kadang saya kurang sabar sehingga ketika membangun percakapan pemecahan masalah dan membangun pertanyaan berbobotnya ini akhirnya saya terjebak dan terlibat untuk memberikan clue gitu, kayak meskipun tidak spesifik solusi tapi kadang ada clue yang keluar gitu. Nah ini yang saya harus kuatkan lagi biar saya tidak ikut-ikut untuk memberikan solusi kepada coachee. Baik Bu Dia, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan ya. Iya. Jadi kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu apa Bu? Baik, mungkin indikator yang bisa dilihat nanti dari kalau tercapai atau tidak tujuan dari coaching ini nanti ya bagaimana pertanyaan saya ini bisa diterima dengan baik oleh coachee dan mengarahkan pada inti masalah, akar masalahnya, dan juga coachee bisa mengeluarkan ide kreatifnya untuk membangun solusinya sendiri yang saya terbangun dari arahan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Baik, nanti indikator ketercapaiannya coachee itu dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya ya Bu Dia ya. Baik Bu Dia, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Silahkan nanti Bu Dia melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi dengan Bu Dia. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama Bu Pur. Terima kasih atas arahannya. Udah Pak, udah rekam, udah merah itu. Dari mana Pak Agung?
Dari kelas, Bu. Oh, Mm-mm. kenapa? Kayak ada beban gitu baru datang sudah terasa kayak banyak masalah gitu. Iya, Bu. Saya itu di kelas itu ada masalah, terutama dengan pembelajaran anak-anak, Bu. Anak-anak itu saya terangkan kok, gimana ya, pemahamannya itu masih kurang terus. Padahal pertemuan sebelumnya sudah saya berikan materi yang sama. Lah kok ini diulangi lagi dengan materi, dengan tujuan pembelajaran yang sama dengan pertemuan sebelumnya, Bu. Nggak pahamnya tuh kayak gimana Pak maksudnya? Anak menunjukkan apa? Kok nggak paham? Ya, jadi sama seperti yang saya terangkan persis sekali. Mereka itu pada pertemuan sebelumnya itu saya refleksi, Bu. Kalian paham anak-anak? Nah, ternyata hampir semua kelas itu jawab paham, Pak. Nah, terus pertemuan selanjutnya yaitu pada siang hari ini, Bu, itu saya ulangi lagi. Saya tanya, anak-anak bagaimana? Kita mulai masuk ke tujuan pembelajaran yang berikutnya. Nah gitu, Pak, yang kemarin itu apa tuh yang ditanyakan seperti ini. Jadi semacam mengulang lagi, Bu. Gitu. Baik, jadi baik, tapi gini deh, ini misalkan kita diskusikan ya. Nah ini biar kita nggak melebar. Ya. Nanti setelah diskusi nih maunya Pak Agung tuh dapat apa nih? Iya, Bu. Yang seperti apa gitu gambarannya? Iya, saya pengen itu anak-anak itu bisa sesuai dengan tujuan yang tujuan pembelajaran yang saya ajarkan, Bu. Jadi sesuai lah gitu. Kan saya tujuan pembelajaran kan pertemuan pertama dengan pertemuan yang selanjutnya itu kan pastinya kan ada peningkatan. Tidak stagnan di satu tujuan pembelajaran aja, karena yang sudah saya rencanakan sebelumnya itu harusnya pertemuan pada hari ini itu harusnya sudah beda tujuan pembelajaran, Bu. Nah, mungkin seandainya ini Bu Diah, saya kita ngobrol sebentar gitu gimana, Bu? Saya minta tolong, mungkin bisa Bu Diah bisa membantu saya. Iya, nanti kan juga sudah saya tanyakan nih, Pak, kalau kita diskusikan Pak Agung pengen apa ini dapatnya. Baik, kalau yang saya tangkap ya Pak, jadi kan Pak Agung pengen ada perubahan nih, jadi anak-anak itu ada peningkatan dari sebelumnya ke tujuan pembelajaran sebelumnya. Jadi ini sudah tujuan pembelajaran yang di awal ini sudah terlalu lama kok belum paham, padahal seharusnya sudah waktunya berganti ke tujuan pembelajaran. Tapi ini Pak, tujuan belajar itu kan indikatornya banyak ya. Iya. Nah kalau menurut Pak Agung nih, anak-anak ini sekarang udah di level berapa nih? Indikator sudah mencapai ke misalnya persen nih, persen tuh dia sudah sampai ke berapa persen, dan pengennya tuh harapannya Pak Agung harusnya anak-anak di berapa persen gitu. Iya, Bu. Ini sebenarnya anak-anak itu udah levelnya tuh kalau sesuai dengan indikator itu udah hampir 50%. Cuma saya pengennya itu paling tidak 75% lah. Jadi ada peningkatan. Biar apa yang pembelajaran yang saya lakukan itu ini ada indikasi, ada peningkatan dan sesuai dengan yang sudah saya rencanakan gitu. Baik, Iya. jadi 75% saya pikir sudah cukup bagus ya, karena mereka ada progres gitu ya Pak ya. Jadi untuk menuju ke 75% nih, menurut Pak Agung kok nggak bisa ya nyampe ke sana? Kira-kira kendalanya apa ini Pak dari siswa Bapak ini? Kok Iya. belum bisa nyampe ke 75? Ya, saya rasa kalau kendala itu mungkin ya, Bu ya. Mungkin itu kalau saya lihat saya amati dari jawaban anak-anak yang tadi saya beri pertanyaan itu, kendalanya dalam hal pemahaman. Jadi anak-anak itu belum bisa membedakan antara mana ini koefisien, mana itu variabel, mana itu konstanta, itu pada materi aljabar yang saya berikan pada hari ini gitu loh, Bu. Jadi belum bisa bedakan. Baik, jadi menangkap ya Pak. Jadi anak-anak tuh masih sulit menangkap apa yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Agung. Nah, tapi mungkin Pak Agung punya informasi nih, pernah menggali informasi anak-anak tuh sukanya atau belajarnya ini lebih cepat pahamnya dengan cara seperti apa? Iya. Sebelum-sebelumnya gitu mungkin pernah dapat informasi. Ya, Bu, saya pengen itu anak-anak itu kalau saya sendiri sebagai guru juga merasa, Bu, bahwa ketika anak-anak itu pada pertemuan awal
Jadi ini kan awal materi baru ini. Jadi peralihan dari materi yang lama ke materi yang baru. Nah, saya pengennya itu materi yang saya sampaikan itu bukan seperti abstrak. Nah, jadi kalau aljabar itu kalau untuk anak-anak itu kan masih abstrak, Bu. Jadi mereka itu belum bisa membedakannya, belum bisa memahaminya karena abstrak. Masih berupa simbol, huruf, angka, yang benar-benar matematika. Nah, saya tuh pengen, Bu, bagaimana ya saya terapkan bahwa variabel, koefisien atau konstanta itu saya pengen terapkan secara kontekstual di keseharian anak-anak itu ada, begitu, Bu. Baik, jadi informasi yang didapatkan Pak Agung ini anak-anak ini punya kendala dalam berpikir abstrak, jadi dia tidak bisa memodelkan dari materinya Pak Agung, sehingga yang menurut Pak Agung ini mereka akan mudah memahami kalau diberikan materi-materi yang kontekstual yang ada di sekitarnya di kehidupan sehari-hari. Nah, dari informasi tersebut berarti Pak Agung sudah punya rencana metode pembelajaran atau mungkin media yang bisa menunjang itu atau tidak? Iya. Salah. Saya pengen saya mengajarkan itu ke anak-anak itu seperti contoh sehari-hari, Bu. Mungkin seperti anak-anak saya ajak outdoor learning atau mungkin saya ajak semacam kayak kegiatan market. Nah, jadi ketika ini konsep awal saya, Bu, ya. Jadi mungkin ya semoga nanti terrealisasi. Nah, jadi anak-anak itu saya berikan wawasan ketika di keseharian mereka itu sebenarnya bisa loh diterapkan dalam bentuk aljabar. Contoh aja ketika mereka membeli barang, nah itu kan bisa diimplementasikan ke dalam aljabar. Nah, namun juga seperti itu, Bu, saya itu bagaimana ya, masih ragu gitu, mau memulainya itu gimana ya? Keren sih Pak idenya. Jadi, nah kalau tadi kalau saya tangkap Pak Agung masih ragu-ragu. Nah, kira-kira mungkin ada nggak yang bisa membantu Pak Agung untuk bisa mewujudkan dari ide-idenya Pak Agung ini, atau mungkin butuh bantuan apa, untuk support apa untuk bisa mewujudkan ini? Iya, Bu. Jadi saya butuh bantuan itu mungkin dari referensi-referensi video, mungkin dari media sosial baik berupa YouTube ataupun Instagram. Jadi untuk supaya menjelaskan kepada anak-anak ini loh, nak, kalian itu bisa menerapkan bentuk aljabar apa pelajaran memahami koefisien variabel itu dengan cara misalkan kalian membeli barang A, barang B, barang C. Itu kamu sudah jadi bentuk aljabar. Nah, jadi dari referensi video yang ada di media sosial, mungkin juga dari dari pertemuan atau dari refleksi dengan sesama guru, seperti kita saling berbincang ini saya sangat-sangat butuh penguatan seperti itu, Bu, untuk mendukung kegiatan ini biar lebih maksimal, optimal gitu. Ya baik. Itu tadi sudah, artinya kalau saya tangkap Pak Agus sebenarnya sudah punya gambaran ya bagaimana akan mendesain pembelajarannya. Cuman masih ragu-ragu, mungkin mungkin dari apa ya yang masih dibayangkan Pak Agung ini, kira-kira anak ini nanti melakukan dari proyeknya Pak Agung ini nanti bisa berarti gimana ya bahasanya. Jadi akan punya suatu keterampilan apa saja yang bisa didapatkan selain dari sisi matematikanya. Ya, anak-anak itu banyak nanti bisa yang kita gali, Bu. Selain keterampilan dari matematikanya itu nanti anak-anak kan juga bisa bersosialisasi. Mereka juga bisa mendorong kegiatan ekonomi dari penjualnya sendiri itu dan yang lain-lain. Tapi di sisi lain materi pemahamannya terkait aljabar itu kena, Bu. Itu yang saya harapkan. Jadi baik, itu luar biasa Pak. Nah, yang terakhir ini mungkin ini yang perlu saya tanyakan. Nanti setelah Bapak menerapkan ini, Bapak tentunya sudah memiliki target ya. Jadi indikator apa saja nanti yang bisa dilihat bahwa apa yang Bapak terapkan itu sudah tercapai, tujuannya Bapak sudah tercapai.
indikatornya apa? Iya, baik. Jadi gini Bu, ketika saya memberikan materi tentang anak-anak, saya jelaskan bahwa masalah kontekstual itu ternyata bisa dimisalkan atau implementasikan ke dalam bentuk aljabar. Indikatornya itu mereka bisa, intinya bisa menerapkan variabel koefisien konstanta itu bisa dimisalkan dalam keseharian Bu. Nah contoh ini saya beri contoh ya Bu ya. Ini biar kita mungkin bisa lebih jelas saja. Misalkan anak-anak membeli buku tulis, nah dan juga membeli pensil. Nah itu anak-anak bisa mengibaratkan bahwa buku tulis yang mereka beli itu bisa diibaratkan dengan mungkin namanya variabel B, karena ambil aja lah depannya huruf buku tulis kan huruf B. Nah kalau anak-anak membelinya buku tulisnya itu 2, berarti kan anak-anak bisa menggantinya menjadi 2B. Kemudian ketika anak-anak membeli pensil, nah pensil itu bisa dimisalkan sebagai P, ambil aja lah huruf depannya pensil ya itu P. Nah jika anak-anak membeli pensilnya itu 5 buah, berarti kan 5P. Nah terus anak-anak itu bisa menjelaskan Bu akhirnya nanti apa barang yang dibeli. Nah barang yang saya beli ini 2B dengan 5P. Nah di situ mereka sudah mampu untuk memahami aljabar. Sebenarnya di situ Bu, saya pengennya seperti itu. Baik, luar biasa sih Pak Agung. Jadi kalau bisa saya tangkap ini, jadi anak-anak itu bisa menerapkan konsep aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia bisa mengkorelasi, oh ternyata ketika saya beli barang-barang ini seperti kayak kita variabel, nanti kita korelasi dengan jumlahnya dan sebagainya. Baik, itu luar biasa Pak. Nah ini kan nanti sudah dibilang nih materi terakhir di PAS, berarti kan harus cepat juga ya Pak ya. Nah, jadi dalam seminggu ini kira-kira Pak Agung mana dulu nih yang mau dilaksanakan untuk mewujudkan proyeknya itu? Iya, saya langsung mungkin pertemuan berikutnya itu langsung saya terapkan seperti itu Bu. Jadi anak-anak langsung saya beri kontekstual aja Bu, supaya pemahamannya mereka itu cepat dapatnya. Kemudian di PAS itu nanti kan kita bisa menyesuaikan nanti Bu, apa saja indikator di kisi-kisi itu ya kita sesuaikan dengan kemampuan anak-anak yang itu tadi, seperti itu. Ya bagus, setuju sih Pak Agung. Jadi memang karena juga timeline ya, jadi dan memang sudah ini harus segera ada perubahan. Jadi memang dimulai dari langsung penerapan sehingga nanti mungkin bisa ada feedback dari anak-anak dan sebagainya. Nah ini luar biasa sebenarnya. Nah dari apa yang sudah kita obrolin nih Pak, nah jadi yang bisa disimpulkan apa nih Pak? Iya Bu, baik. Jadi saya bisa menyimpulkan Bu, dari arah pembicaraan kita ini saya sudah dibantu tadi sama Bu Dia. Jadi saya sudah dikuatkan bahwa untuk mengajarkan pemahaman aljabar pada pertemuan berikutnya nanti saya akan melaksanakan outdoor learning Bu. Jadi anak-anak itu langsung melakukan kegiatan sosial ekonomi itu secara kontekstual dalam lingkungan sekitar mereka untuk dapat diterapkan menjadi dalam sebuah konteks materi aljabar. Itu yang saya tangkap ini. Baik, luar biasa. Nah dari semua sekarang gimana nih Pak perasaannya Pak setelah kita ngobrol nih? Iya, terima kasih Bu. Perasaan saya ini menjadi agak lega dan saya merasa terkuatkan karena dengan adanya rencana awal saya yang tadi saya mau maju terus mundur lagi, maju mundur lagi, mau membuat sebuah kontekstualisasi materi aljabar ini, akhirnya dengan saya ngobrol dengan Bu Dia ini menjadi semakin lebih mantap lagi Bu untuk segera melaksanakan, karena mengingat urgensi materi untuk PAS anak-anak itu ya salah satunya materi pemahaman aljabar ini. Baik, keren loh Pak. Tapi sebenarnya justru saya yang banyak belajar dari Pak Agung tadi. Jadi insight-insightnya itu juga saya jadi juga punya gambaran, wah kalau saya memiliki kasus yang sama, nah ini menarik ide-idenya tadi. Jadi mungkin bisa saya juga saya integrasikan ke pembelajaran saya. Sebenarnya juga menarik ya Pak ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak lebih relate, lebih ibaratnya
ada koneksi gitu. Oh iya, ini saya mengalami sehari, jadi punya belajar itu jadi lebih bermakna gitu ya. Luar biasa nih. Baik Pak Agung, saya karena Pak Agung juga sudah dapat jawaban nih, kayaknya udah lega gitu ya. Ini tadi saya juga ada dipanggil Bapak Kepala, saya mau ke ruangan Bapak Kepala dulu. Makasih loh Pak Agung sharing-sharingnya ya. Saya tinggal dulu ya Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia. Ini dikat dulu. Iya, Tadi sebentar. ada bilangnya dikat aja Bu. Mari Pak Agung langsung keluar. Baik, Bu Diah, bagaimana proses coachingnya tadi? Luar biasa sih Bu, karena saya juga tidak hanya coaching, tapi justru saya dapat insight, dapat ilmu, dapat ide juga dengan apa yang disampaikan dari Pak Agung tadi. Itu luar biasa sih Bu buat saya. Baik Bu Diah, setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Diah. Tadi dari proses coaching yang sudah Bu Diah lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Diah capai bagaimana Bu? Jadi yang beberapa pertanyaan saya pikir sudah mengarah ke apa yang ingin dibutuhkan oleh coach sebenarnya, tapi mungkin ada beberapa yang pertanyaan yang belum bisa mendapat respon yang tidak sesuai gitu, kurang sesuai, jadi kurang, akhirnya agak sedikit melebar bicaranya. Nah ini yang mungkin harus lebih saya kuatkan lagi, bagaimana membangun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Baik, luar biasa sekali ya Bu Diah ya. Ini sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Tadi Bu Diah sudah saya amati, telah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, ada rencana aksi dari coach, dan juga tanggung jawab coach. Nah, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Bu Diah dengan coach. Bu Diah sudah fokus dalam percakapan, yang artinya Bu Diah sudah present, memberikan kehadiran penuh dalam proses coaching tadi, dan Bu Diah juga sudah mendengarkan penuh pada saat coach menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan yang diberikan oleh Bu Diah tadi luar biasa loh, sudah berbobot dari pengamatan saya. Terima kasih Bu atas umpan baliknya. Nah, ini untuk kedepannya Bu Diah kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dicapai? Berdasarkan pengalaman tadi ya tentunya itu tadi, fokusnya saya harus mungkin lebih saya tingkatkan lagi, sehingga saya benar-benar bisa memahami apa sih yang coach harapkan. Jadi dari apa pernyataan-pernyataan yang ada ini saya lebih detail bisa memahami, kemudian sehingga saya bisa membangun pertanyaan bobot yang bisa lebih mengena, sehingga coach ini juga bisa membangun solusinya dengan baik gitu. Itu luar biasa sekali nih Bu Diah. Jadi nanti lebih mendalami lagi apa yang menjadi proses dari coaching itu ya. Baik Bu Diah, terima kasih sekali telah melakukan coaching dengan baik, sudah melaksanakan proses coaching yang bagus sesuai dengan alur tirta, dan sepertinya saya harus mengakhiri kegiatan ini karena saya masih ada kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Bu atas juga insight-insightnya, feedbacknya, dan juga arahannya luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Jadi monggo kalau mau melanjutkan kegiatannya, saya juga mau melanjutkan kegiatan juga. Terima kasih Bu Diah. Sampai Sampai ketemu lagi. Demikian tadi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Semoga bermanfaat.